Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Jika kita bicara tentang tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini, tentu di dalam Al-Quran dan guru-guru kita serta ulama ya mengingatkan bahwa tugas kita sebagai manusia di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Tentu di dalam ibadah itu diperlukan adanya keikhlasan. Tadi sama-sama kita telah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surah At-Talaq ayat 3. Nah, untuk membahas tema kita tentang keikhlasan dan juga ayat yang tadi sama-sama kita dengarkan, langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita dan juga kajian yaitu Ustadz Alfian Hidayat. Silakan Ustadz, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam pergi ke Jakarta. Cakep. Yang jawab salah mudah-mudahan banyak THR-nya. Amin. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV dimanapun Anda berada, dan pula yang saya hormati dan yang saya muliakan, yaitu kembaran saya Al-Mukarram Bapak Ustadz David Khalik. Cuman beda kalau beliau jenggot sama kumisnya mah udah pada grepes. Kalau saya masih utuh. Alhamdulillah. Kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan pula yang saya banggakan dan yang saya cintai, para ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hikmah Cibitung yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Para hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berbicara mengenai ayat Quran yang tadi dibacakan oleh qori'ah kita, yaitu surah At-Talaq ayat ketiga, bahwasanya dalam menjalani kehidupan ini, kita itu harus benar-benar senantiasa yang kita tuju adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya kita bisa meraih sesuatu yang ketika kita ini menjalani kehidupan, pasti Bu ada rintangan dan ada cobaan. Kan yang namanya hidup kan itu ibarat kata kayak orang naik kendaraan, ngelewatin jalan. Enggak semuanya itu jalanan mulus, kok enggak. Kadang-kadang kan nemu lobang sama anjlogan ya.
Betul. Ini kira-kira emak-emak sini ngerti apa itu anjlogan? Anjlogan apaan? Ah? Lobang jalan. Lobang jalan anjlogan. Wah susah ngomong sama orang komplek mah ini. Anjlogan itu po bahasa Jerman artinya tanggulan. Oh Allah ya Karim. Polisi tidur. Bangunin ngapa itu polisi tidur mulu. Iya polisi tidur mulu. Bangunin po. Iya. Kan kita kan kalau jalan tuh kadang-kadang nemu tanggulan, nemu anjlogan, nemu lobang. Gak bakal mulus terus. Maka dari itu supaya kita mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitan. Yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pula ketika kita bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal berikan kita rezeki dari arah yang tak disangka-sangka tuh. Makanya kan rezeki itu ada yang kita cari, ada yang datang dewek. Rezeki begitu. Iya. Ibu-ibu nih datang ke acara selamatan, kan gak nyangka. Tahu-taunya tuan rumah nyiapin kue pepe, nyiapin kue talam, nyiapin dukuh, nyiapin jeruk. Lah coba kalau kita diem di rumah kira-kira makan kue itu apa kagak? Enggak. Lah kagak. Apalagi mama asal selamatan itu makanan buah nyampe tangan kanan nyomot masuk ke mulut, yang kiri masuk ke dalam tas. Tahu aja Ustadz. Wah, ongkoh gue ngumpul sama emak-emak mulu. Emang begitu dah lagunya. Itu tanda inget sama suami. Masukin ini kue talam 1 buat ntar siang laki gue ngopi. Cuman po kalau masukin pisang ke dalam tas jangan sampai kelupaan. Khawatir itu pisang dalam tas taunya pulang itu tas digantung baik. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tiba-tiba bocah nyender di tembok, tiba-tiba ada yang jatuh, kecelak, kata bocah. Lah ini hujan kagak bocor kagak, apa netes, pas diinte sama dia, buseng ada pisang pada bonyok. Maka dari itu nih, ya, kita ini disuruh puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, emang tujuannya biar ngapa? Kan udah pada apal ayat Qur'annya ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita itu disuruh puasa dan perintah puasa itu perintah khusus untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Sebab supaya dia akan naik level yang tadinya jadi orang yang iman. Lalu naik level la'allakum tattaqun supaya menjadi orang yang bertakwa. Tuh. Kan ujian puasa emang enteng po. Wah apalagi hari pertama. Ngelihat kecoa udah kayak korma. Ngelihat sunlight udah kayak sirup marjan. Lah iya ujian puasa pertama mah. Apalagi kadang-kadang kita lagi naik motor tengah-tengah hari itu puasa. Itu kadang-kadang setang maunya ke kiri mulu. Ada apa di kiri ternyata ada siluman kaki pada ngumpul. Yang badannya ketutupan sama hordeng. Bener apa bener? Bener. Nah, berat ujian puasa mah. Makanya yang nama puasa itu ibadah khusus dan ibadah yang rahasia. Cuman Allah yang tahu kualitas puasa kita po. Orang lain gak bisa nilai. Kalau sholat mah nih orang masih bisa nilai po. Wah ada yang ngomong kan, oh no Ustadz David sholat subuhnya khusyuk banget. Lu tahu dari mana? Ketika jamaah di masjid sholat subuh dia sujudnya lama banget. Orang sampai bubar dia masih sujud aja. Lah kata temennya itu mah pulas. Tuh orang kan masih bisa nilai. Orang pergi haji, pergi umroh orang masih bisa nilai. Dia kayaknya umroh hajinya mabrur. Lu tahu dari mana? Pulang dari sana ibadahnya makin mantep tuh. Masih bisa nilai. Iya. Tapi puasa sama po nggak ada yang bisa nilai. Oh dia kayaknya puasanya mantap banget. Lu tahu dari mana? Boleh beludah mulu. Asal jalan beludah, asal jalan beludah. Mau beludah sampai 3 ember gepo belum tentu mantep puasanya. Benar apa benar? Bener. Lah iya, cuman Allah yang tahu kualitas puasa. Ini kan kadang-kadang po nih, kadang-kadang mohon maaf ini mah ya. Yang namanya puasa kan ngajarin kejujuran kita. Laki bini sahur pakai sayur oyong. Tengari lakinya kerja nggak kuat ya kecapean kehausan. Temennya ngajakin kita buka aja nyok. Dia mesen Indomie 2 sama es teh manis. Pulang-pulang sore di depan bininya pura-pura budah. Cueh.
pura-pura lemes kata bini, ya Allah bang, alhamdulillah abang kuat puasa. Iya sayang, alhamdulillah. Taunya lakinya masuk angin, perutnya mulus, mual-mual, dia muntah. Kata bininya, ya Allah bang, perasaan sahur pakai sayur oyong, ngapa ini muntah keluarnya Indomie 2 bungkus bang. Ada yang model gitu Pak ada? Enggak ada, laki ibu mah alhamdulillah ya puasanya insya Allah pol semuanya ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah kita berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu menjadi solusi yang Allah berikan kepada kita. Supaya apa? Allah berikan jalan keluar daripada segala kesulitan yang kita hadapi. Dan Allah akan berikan kita rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Masya Allah. Bertakwa dan bertawakal kepada Allah. Takwa itu adalah imtisalu awamirillah. Wajtinabu nawahihi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan juga pesan daripada Syekh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadikan takwa sebagai kapalnya. Jadikan iman sebagai muatannya. Jadikan tawakal sebagai layarnya. La'allaka tanju, maka kau akan menjadi orang yang selamat. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Makasih Ustadz, Bu. Ada yang mau nanya? Angkat tangannya mana? Oke, ya silakan Ibu. Pertanyaannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tati dari RT 04 Majelis Taklim Al-Hikmah. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa ikhlas menerima semua masalah yang telah Allah berikan supaya kita tidak menyalahi takdir yang telah ditentukan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab atas pertanyaan Ibu Tati mengenai sebuah masalah. Hidup itu mah Bu nggak bakal terlepas daripada masalah. Benar apa benar? Orang mau nikah aja nih kadang-kadang ada masalah. Orang tua menyunatin anak aja kadang ada masalah. Ibu-ibu ngandung aja, hamil aja kadang ada masalah. Benar apa benar? Ngelahirin aja kadang ada masalah. Bayi baru lahir aja kan dia nangis ya. Kan bayi tuh. Kenapa Bu? Bayi kalau baru lahir tuh dia nangis. Ayo kenapa? Bukan sebab kalau ketawa serem. Mau bayi lahir, nggak kabur binian. Udah penuh dengan masalah hidup kita. Tapi Bu yang namanya masalah harus dihadapi. Bukan dihindari. Kalau dihindari masalah terus akan bertubi-tubi datang kepada kita. Sebab Allah memberikan kita masalah, memberikan kita ujian supaya kita naik kelas. Orang Bu kalau enggak sekolah kira-kira ikut ujian apa kagak? Lah kagak. Orang yang ikut ujian adalah ketika dia sekolah. Dengan ujian itulah biar dia naik tingkatan. Nah yakin aja Bu tawakal kepada Allah. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tuh. Kan udah pada ngerti semuanya. Yang terpenting ketika kita menghadapi permasalahan itu, kita terus memohon kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan jalan keluar untuk kita dari setiap permasalahan yang ada di hidup kita. Dan jadikan masalah itu pelajaran buat kita supaya kita ke depannya semakin dewasa, semakin pintar, semakin cerdas, semakin berlapang dada menerima permasalahan itu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah Bu. Udah jelas? Apaan? Baik, bicara keikhlasan tentu banyak yang akan kita gali lagi. Dan ini sebenarnya berhubungan juga dengan ibadah ya Ustadz ya. Bersih niatan dari yang lain kecuali hanya kepada Allah. Kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.